Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah Bu. Sekarang varian COVID-nya yang penularannya lebih cepat. Jadi pakai masker, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan. Baik, sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Rehan. Silakan Rehan, pimpin doa. Baik, mari teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kita belajar apa ya? Tipe data, Bu. Tipe data. Masih ingat ya? Tipe data, ada apa aja coba? Ada varchar, Ada varchar, string. Terus kalau ada yang char Bu, char. oke, ada char. Sekarang bertanya, kalau tipe data kalau tipe data yang fungsinya bisa menjumlah, itu apa? Jadi integer, pintar. Masih pada ingat nih ya? Bisa karena terbiasa. Jadi ulang-ulang teruslah pelajaran yang kamu dapat hari ini hingga kamu terbiasa melaksanakannya. Hari ini kita akan belajar tentang record, tabel, dan field. Kemarin kita udah belajar tentang perintah-perintah DDL. Kemudian sudah belajar juga tentang tipe data. Nah, sekarang berkesinambungan. Record, tabel, dan field itu menggunakan perintah-perintah yang ada di SQL. Kemudian juga ada tipe data yang harus dimasukkan ke dalam field-fieldnya. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita apa sih nih? Setelah mempelajari pelajaran ini, itu kamu dapat menjelaskan tentang field, record, tabel, dan basis data dengan benar. Kemudian merancang basis data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel dengan benar. Nah, yang ketiga, ini inti dari semua tujuan pembelajarannya, membuat basis data penjualan yang terdiri dari tabel user, barang, dan transaksi dengan tepat. Nah, sekarang basis data. Sebelumnya kita udah pernah install Exam ya. Untuk mengaktifkan aplikasi Exam, kita dapat mengklik tombol Start di Apache dan di MySQL. Kemudian kita buka Command Prompt. Nah, pembuatan basis data yang kita lakukan di Command Prompt. Caranya keluar dulu dari direktori user dan HP. Caranya cd /. Nah, kemudian masuk kembali ke Exam, MySQL, dan bin. Nah, untuk pemanggilannya MySQL min u itu user, kemudian root ya, usernya itu root, kemudian min p itu menandakan password. Karena exam itu nggak ada password, jadi langsung di enter, maka munculnya seperti ini. Kita sudah masuk ke dalam MySQL kalau di exam. Yang selanjutnya itu pembuatan database. Perintahnya DDL, yaitu create database, nama databasenya. Nah, create database, Ibu contohkan ini databasenya tentang database penjualan. Untuk membuat basis data dengan nama penjualan. Kemudian show database untuk melihat basis data yang dibuat berhasil masuk ke dalam MariaDB. Kemudian ada lagi use penjualan untuk menggunakan si basis datanya tersebut. Makanya di sini ada tampilannya nih. Pada saat kita klik create database penjualan, maka query OK. Kalau udah judulnya query OK, berarti dia berhasil masuk membuat database penjualan. Untuk melihatnya, show databases pakai S ya. Nah, adalah tuh di sini penjualan. Nah, untuk masuk ke dalam si database-nya itu ya use penjualan.
maka database-nya change gitu. Paham ya? Kemarin udah pernah kita bahas, Ibu hanya menguatkan di sini. Sampai sini paham pembuatan database? Paham, Bu. Sebelum kita lanjut ke pembuatan tabel, Ibu mengingatkan untuk mengisi absensi, ya, mengisi daftar hadir yang sudah Ibu kirim ke Google Classroom. Setelah pembuatan database, kita lanjut ke pembuatan tabel. Cara penggunaannya yaitu create table barang, jangan lupa buka kurung, diakhiri dengan tutup kurung, titik koma. Nah, setelah buka kurung apa? Kode varchar 5. Di sini fieldnya kode, tipe datanya varchar, sepanjang 5 dan tidak boleh 0. 0 itu apa? Kosong. Yang ketiga record. Perintahnya adalah insert into barang. Kemudian fieldnya kode, nama barang, harga, ya. Values nilainya D001 untuk kode, diapet untuk nama barang, kemudian harganya 5.000. Kita mau ngecek nih, data kita udah masuk belum? Nah, caranya begini, select bintang from barang, ya. Perintah yang melihat isi seluruh data yang ada di dalam tabel barang, ya. Nah, di sini field, ubah tabel barang gitu, dengan menambahkan field stok barang, tipe datanya integer dan tidak boleh kosong. Seperti itu. Nah, setelah berhasil query oke, kita lihat lagi. Select bintang from barang. Kode, nama barang, harga, dan stok barangnya sudah masuk. Karena tidak boleh kosong, maka ditulisnya 0. Seperti itu. Boleh dipresentasikan siapa tadi yang mau? Saya deh Bu deh. Boleh, Giar. Bu, yang ini saya matiin skin dulu ya Bu. Boleh. Yang lain simak ya. Di sini saya udah percepat aja ya Bu. Jadi Oke. CD-nya sudah saya masukin, CDX sama SQL. Jadi tinggal kita create database terlebih dahulu. Nama database-nya apa? Barang. Barang. Kita lihat. Saudara. Database share. Oh iya, database. Kurang S. Ya Bayu ya? Ya, Bu. Nah, dia ada tuh. Oke. Barang. Barang. Kode. Ya, masuk terus. Tes. Nah, Penjualan dong. Ya, tadi kan tabelnya penjualan ya. Coba lihat. nah, ya Bu. Melihatnya? Kemudian Select. Bintang. select From. Penjualan. Oke. Masuk ya. Sekarang mau nambahin tadi fieldnya, tambahannya stok barang. Alter table. atau table penjualan. Add. Stok, ada stok barang. Apa yang Stok barang. Stok. Kejar. Bertanya ya. Satu. oh, Titik koma. select.
Ambu. Ambu. Paham. Buka LKPD-nya di Google Classroom. Sudah Ibu tambahkan LKPD. Ada Bu. Ada. Di sini kamu kerjakan. Oke, silakan dikerjakan selama karena cuma 5 soal secepatnya. Oke Bu. Baik, Bu. Sudah? Sudah Ada, Bu. Bu. Oke, coba dicek. Oke, yang 100 berarti yang teliti nih, selebihnya masih ada yang kurang. Rata-rata kebanyakan salahnya di setelah membuka komen prompt, perintahin untuk masuk ke MariaDB harus masuk ke dalam direktori apa tadi? Pin Bu. Pin yang ada. Iya Bu. Tim yang ada di dalam direktur MySQL. Kemudian ketik perintah MySQL minfo root dan min. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah Bu. Ya Bu. Nggak paham ya? Sudah Bu. Ya Bu. Ambu. Ya Bu. Semakin sering kamu mengerjakan, semakin sering kamu mengingat apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi walaupun sudah selesai pelajarannya, diulang lagi supaya terbiasa. Jadi kita nggak usah nginget-inget alter itu untuk apa sih gitu. Jadi udah paham dengan sendirinya gitu. Mau nambahin tabel, tinggal klik. Mau nambahin field, tinggal klik alter tabel, nama tabelnya, kemudian add gitu. Terus kalau mau ngapus, nih tadi belum tuh ngapus tuh ya. Kalau mau ngapus gimana perintahnya coba? Drop Iya, table. Drop ininya, table. perintah dari awalnya. Alter. Drop Alter, table. Drop table, table. Drop. nama tabelnya, Table penjualan. Drop. drop, Stok barang. nama stoknya. Nama fieldnya. Nama fieldnya stok barang. Baru di drop, baru bisa dihapus. Seandainya nih tadi mau ngubah, tadinya kan kode, mau dirubah jadi kode barang. Nah, itu juga ada lagi perintahnya. Pakai alter table, kemudian nama barang, nama tabel. Tadi apa? Alter tabel, nama tabelnya penjualan. Kemudian change itu ganti. Jadi ada beberapa banyak perintah SQL, terutama yaitu tadi mengubah si fieldnya ya. Dan perintahnya semua sama, alter gitu. Cuma di tengahnya itu ada hapus, ada ubah, kemudian ada tambah, ada add, ada change, ada itu apa tadi namanya, update, drop ya. Terus ada lagi update gitu. Misalkan nih tadi update itu tabelnya recordnya D001 pengen saya rubah jadi D002, itu bisa pakai perintah update seperti itu ya. Banyak perintah-perintah SQL yang harus dipelajari lagi. Oke, kesimpulannya hari ini apa? Tadi udah pada bisa ya membuat database, udah pada bisa dong membuat database. Apa tadi perintahnya? Create. Create. Iya betul, create database, nama databasenya. Nah, create itu termasuk perintah DDL. printer. Jadi create itu termasuk ke dalam perintah si DDL. Nah, kalau alter itu masuk ke perintah si LDML. paham ya sampai sini? Paham. Udah diisi daftar hadirnya Ambu. yang di GCR? Udah Bu. Udah. Proyek kamu buat minggu depan. Jadi ada tabel user, tabel barang, tabel transaksi, ada ID user varchar 5. Ini harus berkesinambungan sama ID user yang ada di sini. Untuk minggu depan kamu hanya cukup membuat tabel ini. Cukup jelas ya. Ibu rasa tadi anak-anak ibu juga udah pada bisa, udah pada pintar-pintar. Oke, sampai di sini. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri biar
Silakan dipimpin doa penutupnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.